Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Ramadhani, NPM 21130534141 dari program studi PGSD tahun angkatan 2021. Di sini saya akan mempraktikkan sebuah simulasi pembelajaran dengan menggunakan media yang telah saya buat pada materi Tata Surya pada mata pelajaran IPA SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini adalah jadwalnya kita pada pelajaran IPA. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, di mana kita tinggal? Nah, kita tinggal di bumi. Nah, bumi ini adalah salah satu planet yang ada di sistem tata surya kita. Nah, sesuai dengan pelajaran hari ini yaitu tata surya. Nah, bumi ini yang kita tinggali itu salah satunya planet yang ada di dalam sistem tata surya kita. Tata surya itu apa sih? Gitu kan? Oke, jadi tata surya adalah sekumpulan benda langit yang terdiri atas bintang yaitu matahari dan dikelilingi oleh planet-planet. Nah, planet-planet inilah yang selalu berotasi pada porosnya dan berevolusi mengelilingi matahari. Oke, jadi planet-planet ini berevolusi. Nah, revolusi sendiri adalah perputaran planet mengelilingi matahari. Kala revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi matahari. Nah, jadi seperti contohnya bumi ini berevolusi pada matahari, yaitu bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi itu berapa sih? Nah, waktu yang diperlukan planet bumi ini untuk satu kali mengelilingi bumi. Nah, itu kalanya kala revolusi bumi. Nah, jika ada revolusi, ada juga rotasi. Rotasi itu adalah perputaran planet mengelilingi sumbunya. Nah, jadi kala rotasi itu sendiri adalah waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi sumbunya. Nah, planet dan matahari ini sama-sama ada di langit. Lalu apakah planet dan matahari ini sama? Tentunya tidak. Planet dan matahari ini berbeda. Matahari sendiri adalah dia sebuah bintang karena dia memancarkan cahayanya sendiri. Terus matahari ini memiliki ukuran yang sangat besar, jauh lebih besar daripada planet. Dan yang terakhir, matahari adalah sebagai pusat tata surya. Sedangkan planet adalah bukan bintang karena planet tidak memancarkan cahayanya sendiri. Hanya saja planet memantulkan cahaya dari matahari. Yang kedua, ukurannya planet ini jauh lebih kecil daripada matahari. Dan planet ini yang mengelilingi matahari. Jadi jika matahari adalah pusat tata surya, lalu planetnya ini yang mengelilingi pusatnya. Nah, jadi sudah jelas bahwasanya matahari dan planet itu jelas berbeda. Karena matahari adalah sebagai pusat tata surya, sedangkan planet yang mengelilingi matahari. Nah, planet ini mengelilingi matahari pada perlintasannya, pada jalurnya, atau kita sebutnya orbit yang teratur. Jadi masing-masing planet ini memiliki orbitnya masing-masing. Lalu ada berapa sih planet yang ada di dalam tata surya kita? Apakah hanya bumi saja planetnya, yang berarti hanya satu planet? Tidak. Jadi di dalam tata surya kita memiliki 8 planet. Wah, banyak ya. Nah, bumi itu hanya salah satunya. Jadi masih ada 7 lainnya. Nah, apakah bumi ini planet yang pertama atau planet yang jaraknya terdekat dengan matahari? Nah, ternyata bumi ini adalah planet ketiga yang jaraknya dekat dengan matahari. Lalu yang pertama apa sih Bu planetnya? Nah, planet yang pertama ada Merkurius.
Setelah Merkurius ada Venus, baru yang ketiga bumi. Merkurius, Venus, bumi. Setelah bumi Mars. Setelah Mars ada Jupiter. Setelah Jupiter Saturnus. Setelah Saturnus Neptunus. Dan yang terakhir ada Uranus. Jadi ada 8 planet yang ada dalam tata surya kita. Kedelapan planet ini berputar mengelilingi matahari pada orbitnya atau pada perlintasannya. Nah, bagaimana sih kita untuk mengingat planet-planet ini? Apakah semua planet ini sama, Bu? Tentu saja tidak. Planet ini memiliki cirinya masing-masing. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama dari planet Merkurius, planet yang terdekat dengan matahari. Nah, ciri-ciri dari planet ini apa sih, Bu? Nah, planet ini adalah merupakan planet terkecil di dalam tata surya kita dan terdekat dengan matahari. Nah, pada planet Merkurius ini permukaannya mirip seperti bulan. Bulan itu satelit kita. Bulan yang kita lihat tiap hari itu adalah satelit bumi. Nah, Merkurius ini permukaannya mirip dengan bulan. Setelah Merkurius tadi ada planet Venus, benar. Nah, ciri-ciri planet Venus ini apa? Nah, planet Venus ini sering disebut sebagai bintang pagi, lintang panjer sore, atau lintang panjerina, atau bintang fajar. Bintang fajar dan bintang pagi itu sama. Kenapa disebut seperti itu? Karena planet Venus ini setiap pagi jika kalian bangun pagi terus melihat ke langit akan ada sebuah cahaya seperti bintang. Kalau kita nyebutnya bintang di langit, itu yang sangat terang. Itu bukan bintang, itu adalah planet Venus. Kenapa dia bersinar? Katanya tadi planet tidak mengeluarkan cahaya. Nah, planet ini memantulkan cahaya dari matahari. Jadi planet Venus ini kesannya lebih terang daripada yang lainnya karena ukurannya lebih besar daripada bintang-bintang yang ada di langit. Nah, ukuran Venus sendiri ini sama seperti ukuran bumi. Dan Venus ini sering disebut sebagai kembaran bumi karena ukurannya yang mirip dengan bumi atau hampir sama dengan bumi. Oke, selanjutnya planet kita, planet yang kita tinggali yaitu bumi. Nah, ciri-ciri dari bumi ini apa sih? Nah, ciri-cirinya yang pertama itu 75% bumi terdiri dari permukaan berupa air. Ya laut, ya sungai. Intinya 75% dari bumi adalah berupa air dan 25%-nya berupa daratan. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Nah, bumi ini memiliki kala revolusi bumi mengelilingi matahari selama 365 hari atau 1 tahun kita menyebutnya. Nah, sedangkan revolusinya itu adalah 24 jam. Selanjutnya planet setelah bumi yaitu planet Mars. Nah, planet Mars ini namanya diambil dari bahasa Yunani kuno, dari nama dewa perang bangsa Yunani kuno. Nah, disebut juga planet merah karena warnanya yang merah. Jadi planet Mars ini disebut planet merah karena warnanya yang merah. Dan planet Mars ini tidak seperti bumi yang memiliki satu satelit, melainkan planet Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Nah, setelah planet Mars ada planet Jupiter. Ini adalah planet terbesar yang ada di dalam tata surya kita. Jadi jika planet terkecilnya tadi adalah Merkurius, maka planet terbesarnya adalah Jupiter. Jadi ciri-ciri dari planet Jupiter ini adalah planet yang terbesar di dalam tata surya kita. Setelah Jupiter kita ada planet Saturnus. Ciri-cirinya apa sih? Ini adalah planet yang beda dari yang lainnya karena memiliki cincin yang sangat indah. Nah, planet Saturnus ini adalah planet terbesar kedua setelah tadi apa? Jupiter. Nah, setelah Jupiter, planet terbesar kedua yang ada di dalam sistem tata surya kita adalah Saturnus.
Jadi ciri-cirinya yang pertama dia memiliki cincin yang indah, yang kedua memiliki peringkat kedua terbesar di dalam tata surya kita. Nah, selanjutnya yaitu adalah planet Uranus. Jadi warna dari planet ini adalah kehijauan. Kalau tadi Mars disebut planet merah, nah beda dengan planet Uranus yang memiliki warna kehijauan. Biru kehijau-hijauan adalah warna dari planet Uranus yang menjadi ciri dari planet itu sendiri. Oke, selanjutnya yang terakhir, planet yang ada di dalam sistem tata surya kita, planet yang terluar, yaitu planet Neptunus. Ini memiliki warna kebiruan dan memiliki 2 bulan atau 2 satelit, yaitu Triton dan Nereid. Nah, jadi planet Neptunus ini letaknya paling jauh dari matahari atau planet terluar yang ada di dalam sistem tata surya kita. Planet terakhir, planet terjauh dari matahari. Jadi jika yang paling dekat adalah Merkurius, maka yang paling jauh adalah Neptunus. Nah, gimana? Udah hafal belum nama-nama planet? Ada 8 planet yang ada di dalam sistem tata surya kita. Hafalkah namanya? Belum? Nah, jika belum, di sini Ibu ada papan tata surya. Nah, jadi dalam papan ini di sini ada matahari sebagai apa? Sebagai pusat tata surya kita. Dan ini ada lintasan planet atau tadi nama lainnya apa? Orbit. Nah, jadi ini adalah mataharinya dan planet-planet ini dengan orbitnya mengelilingi matahari. Nah, di sini ada berapa? 8 lintasan karena ada 8 planet. Oke, tadi yang pertama planet apa? Planet Merkurius. Planet Merkurius ciri-cirinya planet terkecil. Nah, ini dia planet Merkurius adalah planet terkecil. Dan jaraknya terdekat dengan matahari. Kita taruh di sini. Selanjutnya sesudah Merkurius adalah planet Venus. Oke, ini adalah planet Venus yang ukurannya hampir sama dengan planet kita tinggal planet bumi. Habis Merkurius, Venus. Setelah Venus ada planet kita tercinta, yaitu planet bumi. Letaknya setelah Venus, Merkurius, Venus, bumi. Nah, selanjutnya apa nih? Sehabis bumi, setelah bumi ada planet Mars. Bener banget. Ini adalah planet Mars atau sering disebut dengan planet merah. Kita letakkan di sini. Ini orbitnya Mars. Nah, jadi ini orbitnya Mars. Kita letakkan di setelah bumi. Nah, sudah ada Merkurius, Venus, bumi, Mars. Selanjutnya planet yang terbesar tadi planet apa? Planet Jupiter, bener banget. Nah, ini ukurannya planet yang paling besar di dalam sistem tata surya kita. Kita letakkan di sini. Nah, setelah Jupiter adalah planet yang indah yang memiliki cincin. Apa tadi? Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, terus Saturnus. Benar banget, ini adalah planet Saturnus yang memiliki cincin. Ciri-cirinya memiliki cincin. Nah, setelah Saturnus, planet apa? Planet Uranus. Ini adalah planet Uranus. Dan yang terakhir, planet yang terluar di dalam sistem tata surya kita atau planet terakhir terjauh dari matahari yaitu planet Neptunus. Benar banget, ini planet Neptunus kita taruh di akhir karena dia ada di
planet terluar. Nah, jadi ini matahari sebagai sistem tata surya kita. Lalu di urutan pertama ada Merkurius sebagai planet terdekat dan terkecil yang ada di sistem tata surya kita. Selanjutnya Venus, lalu diikuti Bumi dan Mars sebagai planet merah, Jupiter planet terbesar, Neptunus planet tercantik, dan yang selanjutnya Uranus, dan yang terakhir Neptunus. Nah, jadi ini adalah planet-planet yang ada di dalam sistem tata surya kita. Nah, supaya mudah menghafalnya, Ibu punya sebuah lagu untuk memudahkan kita bersama-sama menghafal nama-nama planet yang ada di dalam sistem tata surya kita. Kita nyanyi sama-sama ya. Nah, oke, kita mau bernyanyi bersama-sama untuk memudahkan kita menghafal nama-nama planet yang ada di dalam sistem tata surya kita. 1, 2, 3, let's go! Merkurius planet terkecil, Venus si bintang fajar, Bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet yang dingin, Neptunus planet terluar. Yeay, pinter banget. Nah, itu tadi lagu yang bisa memudahkan kita untuk menghafal nama-nama planet yang ada di sistem tata surya kita. Nah, untuk itu pelajaran hari ini kita cukupkan. Jangan lupa dihafalkan nama-nama planetnya sambil bernyanyi untuk mengingat ciri-ciri dari planet tersebut. Nah, Ibu akhiri untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.